Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan dalam rangka penyelesaian kewajiban untuk program kemitraan masyarakat LPPM Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021. Adapun judul atau pelaksanaan yang kami lakukan adalah tentang pengembangan automatic fish feeder untuk meningkatkan produksi keramba apung kelompok budidaya ikan kelurahan di daerah Banu Anyar, Banjarmasin. Tim pengabdian kami terdiri dari 4 orang dosen, yaitu Bapak Husnul Hatimi, saya sendiri Mutia Maulida, Ibu Nurul Fatonah Muslamin, dan Bapak Andri Fajar Jutanain. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami laksanakan kurang lebih selama 6-7 bulan, yang mana mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kelompok budidaya ikan Mitra Usaha Jaya Mandiri yang berlokasi di Jalan Banu Anyar nomor 17 RT 1 RW 1 Kelurahan Banu Anyar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Kelompok budidaya ikan ini terdaftar secara badan hukum yang mana diketuai oleh Bapak Umar Yasin. Secara struktur, kelompok ini memiliki kurang lebih 10 anggota peternak ikan keramba apung, yang mana lokasi dari keramba apungnya adalah di sekitar lingkungan Kelurahan Banu Anyar sendiri. Kemudian jenis ikan yang dibudidayakan oleh para peternak ikan pada kelompok ini yaitu ada beberapa, yaitu ikan nila, bawal, patin, lele, dan papuyu. Adapun dasar dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan pada tahun ini adalah karena ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh kelompok budidaya ikan ini. Salah satunya adalah terkait dengan metode pemberian pakan ikan yang dilakukan oleh para peternak ikan yang berada pada kelompok budidaya. Bapak Umar Yasin sendiri mengatakan bahwa saat ini rata-rata seluruh peternak yang dikelola oleh kelompok budidaya ini melakukan pemberian pakan secara tradisional, di mana mereka menebarkan secara langsung pakan ikannya. Hal ini menyebabkan tidak terkontrol jumlah pakan yang ditaburkan karena sesuai dengan keinginan dari peternaknya saja, sehingga menurut beliau terdapat ketidaksamaan jumlah pakan yang disebarkan di seluruh bidang yang ada di dalam keramba apung, sehingga waktu panen ikan dalam satu bidang keramba apung pun dapat berbeda-beda. Selain itu, permasalahan lain dari teknik pemberian pakan secara tradisional ini adalah terkadang peternaknya pun lupa gitu kapan mereka waktu untuk memberikan pakan kepada di keramba masing-masing. Terkadang jika tidak ada orang yang bisa diminta untuk memberikan pakan ikan, mereka tidak memberikan pakan ikan dalam waktu tersebut. Berikut demonstrasi bagaimana peternak memberikan pakan ikan selama ini pada saat kami melakukan survei pertama kali. Keramba nih. Kalau 1.000 lebih ekornya muat. Oke, dari video itu terlihat bahwa peternak langsung menaburkan saja pakan yang diberikan dengan jumlah takaran pakan ikan pun sesuai dengan yang mereka inginkan saja, sehingga tidak ada takaran yang pasti dalam pemberian pakan di keramba apung mereka. Selain itu, seluruh bidang atau area dari keramba apung pun tidak tersebar dengan baik untuk pakan yang diberikan. Adapun solusi yang kami tawarkan dari permasalahan yang dihadapi oleh para peternak ini adalah
mengembangkan sebuah teknologi pemberian pakan ikan berupa alat yang mana terhubung dengan sebuah sistem kontrol untuk penjadwalan pemberian pakan ikan secara otomatis. Kalau kita lihat di sisi kiri itu adalah gambar desain 3D dari bagaimana alat yang akan kami kembangkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Teknologi ini dikembangkan berbasis Internet of Things, di mana menggunakan beberapa sensor dan microcontroller yang mana disesuaikan dengan kebutuhan dari fungsi alat yang akan dikembangkan. Secara garis besar, alur kerja alat pemberian pakan ikan yang telah kami buat adalah sebagai berikut. Alat diatur melalui sistem alat kontrol alat pakan ikan yang mana dikembangkan dalam bentuk aplikasi Android. Di dalam aplikasi tersebut akan ada 2 fitur yang mana bisa mengatur secara terjadwal dan juga secara manual. Kemudian ketika waktu sudah sesuai dan ataupun peternak menekan tombol on, maka kartu pada alat itu akan terbuka dan pakan ikan akan keluar sesuai dengan takarannya. Setelah selesai, kartu pada alat akan tertutup dan alat akan tidak mengeluarkan lagi pakan ikan yang diperlukan. Teknologi yang kami gunakan dalam pengembangan alat pemberian pakan ikan ini adalah satu MAPI 32 microcontroller yang mana berfungsi sebagai transmisi jarak jauh dengan sistem wireless untuk IoT. Salah satu pertimbangan kenapa kami menggunakan MAPI 32 microcontroller ini adalah adanya modul LoRa yang dimiliki oleh microcontroller ini yang memberikan kemudahan jika tidak ada koneksi internet di sekitaran peternak, sehingga bisa menggunakan teknologi seperti Bluetooth. Kemudian teknologi yang kedua adalah sensor ultrasonik yang digunakan sebagai untuk mengetahui jumlah pakan yang tersedia di dalam bak penampung, sehingga peternak akan mengetahui berapa banyak persentase jumlah pakan yang saat ini tersedia di dalam bak penampung pakan ikan. Selanjutnya ada servo. Servo adalah komponen penggerak rangkaian di mana dia akan membuka dan menutup katup dari saluran keluarnya pakan ikan tadi. Selanjutnya ada penggunaan dinamo AC di mana sebagai pendorong otomatis untuk menyebarkan pakan melalui pipa paralon dari alat yang dibuat. Berikut adalah blok diagram dari sistem pemberian pakan ikan. Ada 2 yang terhubung di sini, ada alat dan juga aplikasi dalam bentuk aplikasi Android. Jadi alat ini melalui microcontroller akan terhubung ke internet, yang mana internet akan terhubung ke cloud server yaitu Firebase Google yang akan menyimpan data terkait dengan ketersediaan pakan di dalam alat tersebut. Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan adalah yang pertama itu melakukan survei lapangan. Survei lapangan ini kami lakukan untuk mengetahui lokasi dari keramba apung yang dimiliki oleh peternak ikan dari kelompok budidaya ikan ini. Selanjutnya kami menentukan juga dimensi alatnya seperti apa, berapa tinggi yang harus dibuat, kemudian menentukan juga kebutuhan dari sistemnya seperti apa. Selanjutnya dilanjutkan dengan perancangan dan pembuatan sistem. Diawali dengan perakitan perangkat sensor, kemudian perakitan alat pemberi pakan dan pembuatan aplikasi Android-nya. Pada tahapan perakitan komponen sensor dan microcontroller, dimulai dengan melakukan perakitan perangkat sensor dan microcontroller yang digunakan. Di sini penggunaan microcontroller MAPI 32 dan sensor ultrasonik diletakkan pada sebuah kotak yang ditempelkan pada bak penampung pakan. Kemudian motor servo dan dinamo juga diletakkan pada pangkal saluran pipa paralon yang bekerja sebagai katup dan pendorong untuk mengeluarkan pakan ikan. Kita lihat di sini selanjutnya
setelah selesai dalam perangkaian komponen sensor dan microcontroller, dilanjutkan dengan perancangan alat pemberian pakan ikan. Alat ini terdiri dari sebuah bak penampung pakan, kemudian ada tiang besi dan pipa paralon. Secara keseluruhan tinggi dari alat ini adalah 2 meter, di mana pada saat di lapangan itu akan ditancapkan setinggi 1 meter ke dalam tanah. Hal ini agar alat tidak tetap kokoh dan tidak roboh, sekaligus mempermudah dalam penyebaran pakan ikan ke seluruh bidang keramba apung. Selanjutnya, kegiatan dilakukan dengan perancangan sebuah sistem kontrol untuk alat pemberi pakan ikan. Dan untuk alat kontrol dengan pertimbangan agar mudah digunakan oleh peternak ikannya, kami mengembangkan dalam bentuk sebuah aplikasi Android. Android digunakan karena berdasarkan survei awal, para peternak ikannya sendiri, mereka lebih gampang kalau misalnya menggunakan Android, karena rata-rata yang digunakan untuk ponsel pintarnya adalah Android, sehingga penggunaan Android menjadi pilihan yang kami gunakan. Aplikasi ini sendiri terdiri dari 2 fitur untuk pemberian pakan. Yang pertama adalah secara manual dan secara otomatis. Untuk fitur manual, pemberian pakan dilakukan hanya dengan cara menekan tombol di situ. Kalau ingin menebarkan pakan, tinggal mengklik tombol on. Kalau ingin mematikan, tinggal klik tombol off. Selanjutnya ada fitur kedua, yaitu fitur otomatis. Fitur ini bisa mengatur waktu. Jadi ada 2 sesi yang ada di dalam fitur untuk menentukan waktu pemberian pakan. Misalnya pada siang hari dan misalnya pada sore hari. Nanti ketika waktunya sudah sesuai dengan yang ditentukan, maka pakan akan keluar secara otomatis. Setelah uji coba pada laboratorium dilakukan terhadap perangkat sensor, kemudian perangkat alat, dan kemudian sistem, yaitu aplikasi Android, selanjutnya kami melakukan uji coba lapangan, di mana seluruh perangkat alat, kemudian sistem kontrol dibawa ke salah satu keramba apung yang dimiliki oleh peternak ikan dari kelompok budidaya ikan di Kelurahan Banuanyar ini. Uji coba dilakukan untuk menyesuaikan alat dengan kondisi keramba apung, sekaligus mencoba pemberian pakan ikan menggunakan sistem kontrol yang ada di aplikasi Android tadi. Dari pelaksanaan uji coba ini, pemberian pakan ikan dengan fitur baik manual ataupun secara otomatis yang terjadwal itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian persentase jumlah pakan ikan pada bak penampung juga sudah terbaca dan ditampilkan pada aplikasi Android sendiri. Kemudian ada sedikit permasalahan yang ditemukan pada alat, di mana harus ada penyesuaian panjang pipa paralon untuk mengeluarkan pakan ikan, karena panjangan terlalu panjang sehingga pakan ikan tidak tersebar dengan baik. Selain itu, bak penampung juga akan disesuaikan, terutama untuk peletakan komponen perangkat sensor dan microcontroller. Kemudian setelah proses uji coba lapangan tadi, kemudian ada perubahan modifikasi yang harus kami lakukan. Setelah itu kami kembali melakukan percobaan di laboratorium, dan akhirnya kegiatan terakhir yaitu kami menyerahkan alat dan sistem kontrol alat pemberi pakan kepada perwakilan dari peternak di kelompok budidaya ikan ini. Pemasangan alat dilakukan pada salah satu keramba apung milik peternak ikan yang dikelola oleh kelompok budidaya ikan ini. Berikut adalah pada saat penyerahan kami juga memberikan penjelasan kepada peternak terkait dengan bagaimana cara menggunakan alat dan juga aplikasi Android yang kami buat. Berikut penjelasannya. Karena sedikit ya. Udah. Kemudian nanti dihidupkan.
akan mematikan maka reset mati. Itu sudah dimatikan dan pompa dari ininya akan terus hidup. Iya. Nah ini sudah mati. Yang manual kalau Oke. yang otomatis kayak terpakai. Jadi jika sudah diatur dengan timer maka bapak tidak perlu lagi isi daya. Nah di sini ya tadi. Sip, oke. Baik, itu tadi adalah bagaimana kami menjelaskan kepada peternak ikan terkait dengan penggunaan dari alat dan aplikasi Android sebagai sistem kontrol. Kemudian ada beberapa kendala dalam pelaksanaan, terhadap beberapa kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan pengabdian ke PKM ini adalah terkait dengan kondisi tempat pengabdian di mana di Kelurahan Banua Anyar ini terletak di samping aliran sungai yang mana terkadang mengalami air pasang sehingga sedikit terdapat kesulitan ketika menuju ke lokasi. Kemudian karena beberapa keramba apung itu terdapat di pinggiran aliran sungai sehingga terkadang karena air pasang sehingga tinggi dari air di keramba apung itu akan sejajar dengan jalan sehingga bidang penyebaran ikan itu juga sulit untuk ditentukan. Dari pelaksanaan ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan mitra terkait dengan pemberian pakan ikan dapat diselesaikan dengan adanya pengembangan alat pemberian pakan ikan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan microcontroller MAPI 32 yang kami kembangkan. Sistem kontrol alat berbasis Android juga sudah berhasil digunakan untuk mengatur proses pemberian pakan baik secara terjadwal maupun manual. Selain itu, hasil uji coba alat dan sistem memberi pakan juga sudah berhasil untuk melakukan penyebaran jumlah pakan ikan yang tepat dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian ada beberapa saran yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya ada fitur pengaturan jumlah pakan ikan tergantung pada jenis ikannya yang akan diternakan sehingga pemberian pakan lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian bak penampung pakan diminta oleh para peternak untuk diperbesar sehingga jumlah pakan yang ditampung juga bisa lebih banyak dan agar peternak tidak terlalu sering untuk melakukan pengisian ulang terhadap pakan. Luaran pengabdian yang kami lakukan adalah dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Ilung atau Inovasi Lahan Basah Unggul yang mana akan diterbitkan pada volume 1 nomor 2 bulan Maret tahun 2022. Tapi dengan bukti berupa letter of acceptance yang sudah kami dapatkan dari editor. Kemudian diseminarkan pada Seminar Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021 dipublikasikan dalam bentuk artikel berita pada salah satu media online. Kemudian dipublikasikan dalam bentuk poster kegiatan pengabdian dan juga video ini akan diunggah ke kanal YouTube Program Studi Teknologi Informasi ULM. Untuk anggaran pengabdian kepada masyarakat, total dana PKM yang kami dapatkan yaitu 20 juta dengan dana yang sudah diterima yaitu 70% sebesar 14 juta. Di mana untuk honorarium di sini mengeluarkan yaitu 5.342.400 rupiah. Untuk bahan habis pakai yaitu 9.717.600. Untuk biaya operasional kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu 3.080.000 dan biaya non operasional yaitu 1.860.000. Jadi dengan total 20 juta rupiah sesuai dengan dana yang diberikan. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan pada video kegiatan ini. Terima kasih untuk seluruh pihak yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.